Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak? Apa kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Untuk ketua kelas silakan untuk Mas Lukman. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Udah mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Lukman. Nah, bagaimana untuk kelasnya sudah nyaman atau belum? Ya Pak. Jika kalau misalkan ada sampah-sampah ya tolong dibersihkan. Ada sampah. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Rizky Taufik Rahman? Ikut Pak. Waduh, Pak. Sudah, Pak. Maka kita doakan ya semoga teman kita ini cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, udah ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar apa? Kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Makasih Mas Roman, ini terlalu aktif ya ini. Orang ini sedang semangat-semangatnya ya. Mungkin boleh tepuk tangan untuk Roman. Roman kan nama gimana ini? Nah. Untuk pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Nah, sebelum membahas itu kita akan membahas tentang Jepang itu masuk ke Indonesia dulu. Oke, nah Jepang itu berhasil menguasai Jepang itu masuk ke Indonesia yaitu pada di daratan di Tarakan yaitu Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, selanjutnya Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan yaitu 24 Januari 1942 dan di Pontianak yaitu Februari 1942. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan bahan diskusi ya, yaitu nanti nonton video bahan diskusi kita. Yang dimana nanti video ini akan menjadi bahan diskusi kita dan untuk mengerjakan di LKPD ya. Saya Tugas Waktu SPI. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kebijakan pemerintah kependudukan Jepang di Indonesia. Baik Pak. Subtema yang kita akan bahas adalah kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Kebijakan ekonomi pertama yang pernah diterapkan oleh Jepang adalah menerapkan sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi autarki, di mana dalam sistem ini setiap daerah punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan sekaligus memenuhi kebutuhan orang. Jepang mengklasifikasikan. Pemerintah Jepang mengklasifikasikan barang-barang yang terbuat dari baja, besi, dan aluminium harus disita untuk negara. Mesin pertanian perlu dibagi dengan rincian 40% boleh dimiliki oleh para petani. Pemerintah kependudukan Jepang mewajibkan dan memprioritaskan perkebunan karet, kina, dan pohon jarak. Ketiganya sangat dibutuhkan untuk kepentingan perang. Pemerintah kependudukan Jepang juga mengambil alih semua perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik yang ada sehingga menjadi pemerintah melakukan monopoli. Dananya, maka pemerintah kependudukan Jepang melakukan pencetakan uang baru dalam jumlah yang sangat besar. Dia cerdas. Nah, itu tadi ya video bahan diskusi kita.
silahkan didiskusikan untuk yang apa tadi dibagi jadi dua kelompok ya. Untuk barisan yang pertama itu kelompok 1 dan barisan kedua itu kelompok kedua. Oke, silahkan didiskusikan oleh teman-teman kalian. Sudah bisa dipahami ya dari video tadi ya? Bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan ini bahan diskusinya? Iya Pak. Gimana? Ada yang sedang nggak? Tidak ada. Apa ada yang selesai? Sudah Pak. Oke, silakan untuk perwakilannya yang maju. Oke, Septi, Nur Mala, Dewi, dipersilakan. Diperhatikan ya teman-teman yang lainnya. Ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu ada dari kebijakan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, perusahaan yang penting. Kemudian banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan yang difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kemudian ada kebijakan sosial, masyarakat dijadikan romusa atau kerja paksa sehingga banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Oke, terima kasih untuk bahasan itu dari kelompok 1. Santai dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, baik, silakan duduk. Nah, mungkin jika ada yang dipertanyakan dari kelompok 1. Tidak ada Pak. Oke, baik. Langsung kelompok 2. Dipersilakan untuk perwakilannya. Wes, Mas Rahman lagi. Sedang menikmati kehidupan. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Rahman dari kelompok 2. Ini hasil diskusi kami dari kebijakan sosial ya. Yang pertama itu ada masyarakat dijadikan romusa atau kerja paksa sehingga banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Yang kedua itu pelaksanaan Kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Yang ketiga pelaksanaan Jugun Lanfu, yaitu mempekerjakan para gadis dan perempuan sebagai wanita penghibur untuk pemuas nafsu militer Jepang. Banyak gadis dan perempuan yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam camp-camp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Itu aja Pak. Oh, baik. Bentar, sebelum tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke? Nah, mungkin ada yang dipertanyakan? Jika tidak ada, langsung lanjut aja. Tidak ada? Oke, baik. Silakan duduk Mas. Terima kasih ya. Ya Pak. Nah, mungkin salah satu di sini bisa menyimpulkan dari pembelajaran dari hasil diskusi atau pembelajaran kali ini. Ya, yang ingin menyimpulkan. Oh, saya Pak. Baik, terima kasih Mas Rohan. Silakan. Jadi kesimpulan dari materi di sini, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Berbagai kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan Jepang dalam bidang sosial. Jepang menerapkan Romusa, melaksanakan Kinrohoshi dan Jogun Lanfu, sehingga dalam bidang ekonomi Jepang menerapkan kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang dengan berbagai kebijakan, diantaranya menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, dan mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Kebijakan sosial ekonomi mengakibatkan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang sangat menderita dan kemiskinan merajalela. Oke, terima kasih Mas Roman. Tepuk tangan dulu Mas Roman untuk telah menyimpulkan pembelajaran ini. Oke. Nah, itu tadi ya kesimpulan yang ditarik bacakannya. Jadi Jepang itu menjajah Indonesia hanya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Nah, mungkin itu saja ya materi kali ini ya, pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini. Mungkin ada masukan atau ada masalah, misalkan ada materi yang disampaikan oleh Bapak kurang dipahami atau bagaimana, silahkan disampaikan gitu jika kurang dipahami. Sudah cukup Pak. Jika begitu kita akhiri pertemuan kali ini, mungkin bisa dipimpin doa oleh ketua kelas yaitu Bapak Edi Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa
Muhammad Firur Rahman. Oke, silakan. Ya, baik itu teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu tadi pembelajaran kali ini. Hari ini jika ada salah saya Bapak mohon maaf dan saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.